warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Saskia Putri Adli. Saya Lia Hidayah. Saya Agung Maulana. Kami dari kelompok 13. Di video kali ini kami akan membahas materi tentang memahami konsep-konsep pengembangan moral remaja. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Lia Hidayah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian nilai dan moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik serta buruk yang menjadi pedoman kehidupan manusia secara umum. Nilai moral dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama nilai moral baik, yang merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut bisa ditinjau dari aturan sosial masyarakat yang mana akan terlihat mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya yaitu tindakan menolong orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, nilai moral buruk, yang merupakan nilai yang terdapat keburukan dan tidak sesuai dengan harapan serta tujuan hidup manusia. Nilai tersebut adalah sesuatu yang menyimpang dari keteraturan sosial, yang mana dampak yang ditimbulkan bisa mengakibatkan banyak masalah sosial di masyarakat. Contohnya yaitu tindakan mencuri dan juga korupsi. Materi selanjutnya yaitu teori perkembangan nilai dan moral. Yang pertama, teori perkembangan menurut Kohlberg. Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Kohlberg menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Perkembangan moral dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap moral prekonvensional yang dibagi menjadi tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, dan tahap orientasi instrumental relativis atau orientasi hedonistik. Yang kedua, tahap tingkat konvensional yang dibagi menjadi tahap interpersonal concordance atau good boy good girl orientation. Yang ketiga, tahap law and order orientation, serta yang keempat yaitu tahap tingkat post-konvensional yang dibagi menjadi tahap social contract, legalistic orientation, dan tahap orientation of universal ethical principles. Dari perkembangan Kohlberg meliputi 5 faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan penalaran moral seseorang, yaitu yang pertama, kesempatan alih peran, yang kedua, situasi moral, yang ketiga, konflik moral kognitif, yang keempat, keluarga, dan yang kelima, pendidikan. Yang kedua, yaitu teori perkembangan moral menurut Piaget. Piaget mengemukakan bahwa seorang manusia dalam kehidupannya akan melalui rentangan perkembangan moral. Perkembangan moral yaitu yang pertama, tahap heteronomos, yang memiliki makna bahwa seseorang pada saat awal kehidupannya belum memiliki pendirian kuat dalam menentukan sikap dan perilaku. Atau dapat dikatakan bahwa dalam menentukan pilihan, keputusan sebuah perilaku masih dilandasi oleh aneka ragam dan sering bertukarnya ketentuan dan kepentingan. Hal ini mungkin muncul pada seorang diri anak usia 2-6 tahun. Yang kedua yaitu tahap autonomos. Pada tahap ini, seorang anak manusia telah memiliki kemampuan sendiri dalam menentukan segala keputusan sikap dan perilaku moralitasnya. Moralitas yang tercermin dari dirinya telah didasari oleh pendirian sendiri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Poin ketiga adalah kekasan tingkah laku moral remaja. Moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Sesuai dengan tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg, tingkat penalaran moral remaja berada pada tahap konvensional. Hal ini adalah karena dibandingkan dengan anak-anak, tingkat moralitas remaja sudah lebih matang. Remaja sudah mulai mengenal konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan telah mencapai apa yang oleh Piaget sebut dengan tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif. Sekarang, remaja mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan suatu hipotesis atau proporsi. Jadi, ia dapat memandang masalahnya dari berbagai sisi dan menyelesaikannya dengan mengambil banyak faktor sebagai dasar pertimbangan. Menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral ketiga, moral moralitas panca konvensional, harus dicapai selama masa remaja. Tahap ini merupakan tahap menerima sendiri sejumlah prinsip yang terdiri dari 2 tahap. Dalam tahap pertama, individu yakin bahwa harus ada kelenturan dalam keyakinan moral sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan standar apabila hal ini menguntungkan anggota-anggota kelompok secara keseluruhan.
Dalam tahap kedua, individu menyesuaikan dengan standar sosial dan ideal yang diinternalisasi lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Dalam tahap ini, moralitas didasarkan pada rasa hormat kepada orang lain dan bukan keinginan pada bersifat pribadi. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dan moral remaja. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan yang pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Biasanya tingkah laku seseorang berasal dari bawaan ajaran orang tuanya. Orang-orang yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan orang tuanya di masa kecil, kemungkinan besar mereka tidak mampu mengembangkan superegonya, sehingga mereka bisa menjadi orang yang sering melakukan pelanggaran norma. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan. Tentunya dengan bimbingan guru. Anak-anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki moral yang baik. Yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang. Pada masa remaja, biasanya seseorang selalu ingin mencoba hal yang baru, dan selalu ada rasa tidak enak apabila menolak ajakan teman. Bahkan terkadang seorang teman juga bisa dijadikan panutan baginya. Yang keempat adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap pembentukan moral. Tingkah laku yang terkendali disebabkan oleh adanya kontrol dari masyarakat itu sendiri, yang mempunyai sanksi tersendiri untuk pelanggar-pelanggarnya. Adapun beberapa faktor yang dapat menurunkan moral di kalangan remaja. Yang pertama adalah kurangnya perhatian dan pendidikan agama oleh keluarga. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan yang tidak baik. Yang ketiga adalah tekanan psikologi yang dialami remaja. Yang keempat adalah gagal dalam studi atau pendidikan. Yang kelima adalah peranan media massa. Dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi modern. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas yaitu upaya-upaya dalam mengembangkan moral remaja. Nah, ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan atau kita sebagai calon guru ataupun orang tua dalam mengembangkan moral pada remaja. Nah, ada 8 cara yang bisa kita lakukan, yaitu pertama menciptakan kelas sebagai lingkungan yang membuat siswa hidup saling menghormati. Yang kedua, memberi siswa kesempatan dalam mengemukakan pendapat dalam aturan. Yang ketiga, memberikan ia hukuman kalau ia berbuat suatu pelanggaran. Yang keempat, memberikan kesempatan pada setiap siswa, yaitu dengan membuat kelompok. Yang kelima, yaitu membuat anak memikirkan perasaan orang lain dengan kegiatan bercerita ataupun berdiskusi tentang pengalaman sehari-hari. Yang keenam, yaitu membuat permainan peran dalam kehidupan sehari-hari. Ketujuh, mengadakan kesempatan untuk mendengarkan jawaban siswa tentang perkembangan moral. Yang kedelapan yaitu jangan memberikan penilaian terhadap perkembangan moral atas dasar tingkah laku setiap orang. Demikianlah video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.